Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ratnasari Dewi, Fauza Ali Febrian, dan Cantika akan menjelaskan mengenai jenis-jenis saham, return, dan risikonya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Pada sisi lain, saham juga merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapat perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari Dewi dengan NIM akhir 100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis saham. Yang pertama ada jenis-jenis saham berdasarkan kepemilikannya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saham biasa atau common stocks. Saham biasa adalah jenis saham yang mampu melakukan klaim kepemilikan sesuai dengan keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. Tetapi pemegang saham mempunyai kewajiban yang terbatas. Contoh saham biasa yaitu saham waran. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka pemilik saham biasa hanya akan memperoleh prioritas paling akhir dalam hal pembagian keuntungan perusahaan. Tetapi jumlah kerugian maksimum yang ditanggungnya sesuai besaran dana yang diinvestasikan. Lalu yang kedua ada saham preferred atau preferred stocks. Saham preferred adalah jenis saham gabungan antara saham biasa dan obligasi. Secara keseluruhan mirip seperti saham biasa, perbedaannya hanya pada tingkat suku bunga keuntungan yang diperoleh. Suku bunga saham preferred bersifat tetap karena mengandung campuran obligasi. Selain itu, pemilik mempunyai hak tebus yang dapat ditukarkan dengan saham biasa. Pada Bursa Efek Indonesia, saham preferred selalu memiliki kode 4 huruf dan terkadang ada tambahan P. Contohnya seperti WSBP, MYOR, P, dan ASII. Lalu yang kedua ada jenis saham berdasarkan cara pengalihannya, yaitu terbagi menjadi dua, antara lain yang pertama ada saham atas unjuk atau bearer stocks. Saham atas unjuk adalah saham yang nama kepemilikannya tidak tertulis dalam lembar kertas, agar jenis saham ini mudah dipindah tangankan. Tujuan saham ini diperuntukkan untuk jual beli sehingga mudah dipindah tangankan tanpa harus mengurus melalui badan hukum. Bukti kepemilikan berdasarkan siapa yang memegang saham tersebut. Lalu yang kedua ada saham atas nama atau registered stocks. Saham atas nama adalah kepemilikan saham terbukti pada nama yang tertulis di surat berharga. Sehingga cara pengalihannya harus melalui prosedur hukum untuk melakukan balik nama saham. Lalu yang terakhir ada jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan. Sementara berdasarkan kinerja perdagangan, saham ini terbagi menjadi 5 jenis. Di antaranya yaitu yang pertama ada blue chip stocks. Blue chip stocks adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan bereputasi tinggi. Perusahaan yang mengeluarkan saham blue chips biasanya sebagai petinggi di industri tersebut dan mempunyai penghasilan yang stabil serta konsisten dalam pembayaran bagi hasil. Akibatnya, saham jenis ini banyak diincar oleh investor-investor. Lalu yang kedua ada income stocks. Income stocks adalah saham unggulan yang selalu membayar dividen atau laba lebih besar dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada periode sebelumnya, sehingga saham jenis ini biasanya memiliki pendapatan yang selalu meningkat tiap periode. Lalu yang ketiga ada growth stocks. Growth stocks adalah saham dengan pertumbuhan pemasukan perusahaan selalu tinggi, walaupun perusahaan tersebut tidak selalu dari perusahaan petinggi di industri tersebut. Saham growth stocks dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Well Known dan yang kedua ada Lesser Known. Well Known merupakan saham growth stock yang berasal dari perusahaan petinggi suatu industri. Sebaliknya, kalau Lesser Known adalah saham growth stocks dari perusahaan kurang populer.
Lalu yang keempat ada speculative stocks. Speculative stocks adalah saham dengan keuntungan tinggi namun tidak dapat memberikan laba secara konsisten. Jenis saham ini cocok bagi investor dengan profil risiko high risk. Dan yang terakhir ada counter-cyclical stocks. Counter-cyclical stocks ini adalah saham memiliki kondisi yang paling stabil saat situasi ekonomi sedang bergejolak. Hal ini dikarenakan saham ini tidak akan terpengaruh dengan kondisi ekonomi dan bisnisnya. Namun keuntungan saham ini bergantung pada perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi return saham. Menurut Jogianto tahun 2009, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Lalu menurut Samsul tahun 2006, return adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari modal awal investasi. Pendapatan investasi dalam saham ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham, di mana jika untung disebut capital gain dan jika rugi disebut capital loss. Menurut Brigham dan Houston tahun 2006, return atau tingkat pengembalian adalah selisih antara jumlah yang diterima dan jumlah yang diinvestasikan dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa return saham merupakan tingkat pengembalian berupa imbalan yang diperoleh dari hasil jual beli saham. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi return saham. Dalam implementasi di lapangan, selain harga ini terbagi dua jenis, realisasi dan ekspektasi. Return saham realisasi atau kerap disebut sebagai selisih harga realisasian adalah perhitungan selisih harga dari riwayat pergerakan harga saham yang sudah terjadi, yakni dari data historis tingkat keuntungan yang diperoleh dari data historis pergerakan harga saham emiten tertentu. Ini dapat digunakan sebagai dasar investor menghitung selisih harga ekspektasi. Perhitungan selisih harga ekspektasi ini digunakan untuk menganalisis risiko di masa yang akan datang. Tingkat keuntungan realisasi sendiri masih terbagi ke dalam beberapa perhitungan teknis, yakni return total, relative return, cumulative return, dan penyesuaian return. Sementara itu, rata-rata return dapat dihitung dari perhitungan aritmatika dan perhitungan geometri. Rumus tingkat keuntungan realisasi return realisasi atau bisa juga disebut actual return adalah analisis data yang didapat dari perhitungan selisih harga saham individual pada periode berjalan dengan harga saham individual pada periode sebelumnya. Perhitungan ini tanpa menyertakan Lalu rumusnya yaitu sebagai berikut, yaitu RIT sama dengan PGT dikurang PIT, yaitu di mana RIT return saham I pada waktu T, PIT yaitu harga saham I pada periode T, PIT dikurang 1 yaitu harga saham I pada periode tahun pertama. Nama saya Fauzan Aldi Febrian. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis return saham. Dalam implementasi di lapangan, selisih harga terbagi dua jenis, ada realisasi dan ekspektasi. Return saham ekspektasi merupakan return yang kerap disebut tingkat keuntungan ekspektasian. Return jenis ini adalah imbal hasil yang belum terbukti karena memang masih dalam wujud proyeksi atau harapan. Artinya nilai return ekspektasian bisa terwujud atau tidak. Pakar memandang return ekspektasian punya peran penting karena menyangkut pengambilan keputusan dalam investasi ke depan. Return ekspektasian dihitung dari nilai ekspektasi masa depan, return historis, dan return ekspektasi yang sudah ada. Rumus return saham ekspektasi, yakni tingkat keuntungan ekspektasi digunakan sebagai proyeksi atau prediksi kondisi di masa yang akan datang. Rumusnya, tingkat keuntungan saham yang diharapkan periode tahun ini sama dengan tingkat keuntungan pasar pada periode tahun ini. Selain memperoleh keuntungan, investasi menggunakan saham juga memiliki resiko tersendiri. Jika kita mungkin saja memilih saham yang salah atau strategi yang salah, bisa saja mengalami keadaan ketika emiten likuidasi. Maka pemilik saham mempunyai hak tuntutan terakhir mengenai aset perusahaan setelah tanggung jawab emiten dilunasi. Untuk resiko-resiko saham, yang pertama ada capital loss. Capital loss ini investor saham bisa mengalami suatu kondisi
di mana harus menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Lalu ada risiko likuiditas. Gramed bisa mengalami risiko likuiditas jika perusahaan yang sahamnya mengalami bangkrut. Oleh pengendalian atau perusahaan tersebut bubar. Risikonya adalah pemegang saham akan mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan tersebut dapat dilunasi. Lalu yang terakhir ada saham delisting dari bursa. Risiko yang mungkin saja dialami investor saham adalah dihapusnya inventarisasi bursa sehingga akhirnya saham tersebut tidak dapat dibursakan. Kehilangan aset. Investor saham bisa beresiko kehilangan aset jika tarif beli saham sangat besar dari tarif jual. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Thank you.